Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mutharah, NIM 12210193123. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Kita pada hari ini mau pelajari tentang menemukan informasi dalam tag iklan, slogan, dan poster. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu iklan, slogan, dan poster? Jika belum tahu, pada pembelajaran kali ini nantinya kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi dari teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur tag iklan, slogan, dan poster. Kemudian untuk materi dari pengertian dan fungsi iklan, slogan maupun poster, silakan disimak pada pembahasan kali ini. Yang pertama, iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khayalak agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Misalnya, iklan batik tulis Solo. Kemudian yang kedua terkait dengan slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, prinsip utama, dan usaha organisasi dan lain-lain. Misalnya, slogan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang ketiga yaitu poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum untuk memberitahukan suatu ide, hal baru, atau hal penting pada khayalak. Misalnya poster, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kemudian bagaimanakah wujud dari contoh teks-teks tersebut, misal teks iklan, poster, dan slogan itu bisa kalian lihat atau kalian perhatikan dan cermati pada tayangan PPT berikut. Untuk contoh iklan tersebut disebut dengan iklan penawaran karena menawarkan jasa membutuhkan lowongan pekerjaan. Di situ diberitahukan bahwa dibutuhkan segera editor fisika, editor matematika, editor biologi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh slogan bisa kalian lihat yaitu lindungi dirimu, gunakan maskermu, mari lawan corona. Karena pada kali ini kita masih dalam pandemi COVID, yaitu jadinya slogannya banyak yang terdapat dengan slogan mari lawan corona. Kemudian contoh poster. Contoh posternya misalnya jaga diri dan keluarga Anda agar virus corona dengan gemas gerakan masyarakat, semisal kayak mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, kemudian makan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu lalu apa saja unsur-unsur dari teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Yang pertama yaitu unsur teks iklan berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Jadinya untuk teks iklan ini lebih ke semuanya, unsur semuanya, ada gerak, ada gambar, tulisan, dan suara. Kemudian unsur teks slogan itu hanya ada suara dan tulisan. Yang ketiga ada unsur teks poster, ada gambar dan tulisan. Kemudian untuk lebih jelasnya, perbedaan media penyampaian informasi dari teks iklan, slogan maupun poster bisa kalian cermati pada bagian berikut. Misalnya teks iklan ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian slogan ada kata-kata dan suara. Poster ada gambar dan kata-kata. Kemudian untuk kriteria dari aspek penyusunan, sarana penyampaian, alat penyampaian, dan segi bahasa dapat kalian cermati pada bagian bawahnya. Yang pertama yaitu aspek penyusunan teks iklan dapat berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Dari teks slogan dapat berupa suara dan tulisan. Poster dapat berupa gambar dan tulisan. Kemudian sarana penyampaian dapat disampaikan melalui media visual, media suara, dan media audio visual.
dari slogan dapat disajikan dalam bentuk media audio dan visual. Poster dapat disajikan dalam bentuk media visual. Kemudian alat penyampaian dari iklan bisa berupa spanduk, radio, televisi, dan internet. Kemudian dari slogan cara penyampaian dapat berupa spanduk dan radio. Dari poster dapat berupa spanduk atau baliho. Kemudian dari segi bahasa, iklan bahasanya dapat bervariasi sesuai dengan gerak, gambar, dan tulisan yang ditampilkan atau dalam iklan bergerak. Kemudian slogan bahasanya singkat, padat, jelas, dan bersifat persuasif atau mengajak. Misal kayak mari lawan corona, kayak kata mari itu merupakan sifat dari persuasif. Kemudian dari poster bahasanya yang digunakan singkat dan sesuai dengan gambar yang disajikan. Lalu dari penjelasan tersebut mengenai pengertian dan fungsi dari tag iklan, poster, dan slogan, dan juga unsur-unsur yang ada di dalam ketiga teks tersebut, dapatkah kalian menentukan informasi dari tag iklan, slogan, dan poster? Semoga kalian bisa ya, amin. Kemudian untuk menambah motivasi kalian, semangat belajar jangan sampai surut. Istirahatkan badan jika lelah. Istirahat boleh, yang tak boleh jadi menyerah. Sukses untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.